Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla di waktu duha ini di Masjid Markas Nusantara Al-Hijrah Pekanbaru. Allah berikan kita kesempatan untuk bisa kumpul bersama dalam rangka untuk belajar dan sekaligus juga menguatkan ukhuwah di antara kaum muslimin. Kita berharap kepada Allah semoga majelis kita sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Semoga Allah turunkan as-sakinah dan Allah liputi kita dengan rahmat. Seorang mukmin ketika dia mendapatkan as-sakinah, maka imannya akan semakin bertambah. Sebagaimana yang Allah firmankan, huwallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dialah zat yang menurunkan as-sakinah di hati hamba-hambanya yang beriman, agar iman mereka semakin bertambah ma'a imanihim, di samping iman yang sudah ada pada diri mereka. Karena itulah forum kajian yang membahas Al-Quran, hadis yang isinya membahas tentang zikrullah, peringatan yang Allah turunkan, jika diikuti dengan serius akan menambah iman. Sehingga sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mengajak masyarakat untuk hadir kajian, beliau menyampaikan dengan seruan, hayya nu'minu sa'atan, mari kita ngecas iman sesaat. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad SAW atas perjuangan beliau yang luar biasa, perjuangan yang harus bertaruh dengan kematian. Demikian pula bersama para sahabat beliau ridwanullahi alaihim ajma'in, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam hingga saat ini. Tidak lupa kita mengaturkan jazakumullahu khairan kepada mudir Markas As-Sunnah Nusantara yang telah memberikan kita fasilitas untuk belajar di kesempatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang terbaik untuk mereka, dan juga bagi para asatidzah yang ada di daerah Pekanbaru dan sekitarnya yang banyak memberikan bimbingan bagi umat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan untuk usia dan ilmunya. Kita mau belajar tentang mewaspadai harta haram. Kita walhamdulillah insyaallah sudah punya semangat yang seragam bahwa harta haram sesuatu yang buruk dan ingin kita hindari. Dan salah satu di antara upaya agar kita bisa semakin menghindari harta haram adalah dengan mengingat konsekuensinya. Karena ketika seorang hamba itu sadar ada konsekuensi buruk yang akan dia terima ketika dia mengambil harta haram, maka dia akan semakin takut. Karena itu pendidikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, termasuk juga kepada masyarakat jahiliyah, Allah kuatkan mereka mengenai iman terhadap hari akhir. Ketika mereka sudah merasa sangat yakin nanti akan ada hari pembalasan, mereka sudah sangat yakin nanti akan ada akhirat, di mana mereka akan menjalani hisab, dan setelah dihisab mereka akan menerima balasan. Di saat itulah mereka lebih mudah untuk mau mengikuti aturan. Sehingga tahapannya dikuatkan dulu tentang iman masalah akhir zaman, iman masalah yaumul qiyamah. Lalu setelah itu diingatkan tentang adanya hisab. Baru setelah itu mereka lebih mudah untuk menerima aturan. Semacam ini yang pernah disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau pernah mengatakan, inna awwala ma nuzila 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Sesungguhnya surat yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah surat Al-Mufassal. Apa itu surat Mufassal? Surat yang ayatnya pendek-pendek. Disebut surat Al-Mufassal karena banyak fasal, banyak penggalan. Ayatnya pendek-pendek. Surat Al-Mufassal dimulai dari surat apa? Dimulai dari surat Qaf, diakhiri dengan surat An-Nas. Dari surat Qaf sampai akhir dari Al-Quran. Kata Aisyah radhiyallahu anha, inna awwala ma nuzila ilan nabi sallallahu alaihi wasallam al-mufassalat. Yang awal-awal turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Mufassal. Fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal itu Allah banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Sebagaimana yang sering kita pelajari ya, bahwa umumnya surat Makkiyah itu berada di akhir dari Al-Quran. Suratnya pendek-pendek, ayatnya pendek-pendek, tapi lebih banyak penekanan tentang masalah apa? Masalah iman, tentang masalah akhirat. Kata Aisyah, fiha dzikrul jannati wan nar. Di surat Al-Mufassal itu Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Hatta idza thaban nasu ilal Islam, sampai ketika sudah banyak orang yang masuk Islam, mereka yakin dengan kebenaran Islam, nazalal halal wal haram. Barulah Allah menurunkan tentang halal haram. Sehingga bagian tentang masalah aturan ini halal ini haram diturunkan belakangan. Yang diturunkan di depan apa Pak? Tentang masalah iman kepada hari akhir, tentang masalah hari kiamat, tentang penanaman prinsip bahwa besok akan ada hari hisab. Sehingga ketika mereka sudah merasa yakin dengan itu, barulah turun tentang aturan halal haram. Lalu kata Aisyah radhiyallahu anha, walau anna awwala ma nuzila la tashrabul khamra. Andaikan yang pertama kali turun adalah ayat yang isinya larangan, la tashrabul khamra, jangan minum khamr, laqalu la nadaul khamra abada. Niscaya mereka akan berkomentar, kita tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Walau anna awwala ma nuzila la taznu. Andaikan yang pertama kali turun adalah ayat yang berisi larangan, la taznu, jangan berzina, laqalu, tentu mereka akan mengatakan, la nada'uz zina abada, kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Karena kebiasaan-kebiasaan buruk seperti ini mendarah daging di kalangan masyarakat Arab. Mereka hampir di setiap rumah punya minuman khamr dan susu. Kalau sekarang kan rata-rata minuman pendamping air putih, kalau enggak kopi, teh, gitu ya. Kalau dulu minuman pendamping air putih, kalau enggak khamr, susu. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj, kemudian beliau didatangi oleh Jibril dengan membawa 2 gelas. Yang satu berisi apa? Susu. Yang satu berisi khamr. Apa yang dipilih Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau milih susu. Lalu kemudian Jibril mengatakan, laqad ikhtartal fitrah, engkau memilih fitrah. Para ulama menjelaskan kenapa Jibril membawa 2 minuman ini. Karena hampir di semua rumah orang Arab ada 2 minuman ini. Sama seperti rumah kita sekarang. Pasti kalau enggak ada kopi, susu. Sehingga kopi sama teh. Sehingga ketika Anda punya tamu, Anda ketika menawarkan minuman apa? Jus. Ada? Mau jus apa? Jus jambu, jus jeruk, jus ini. Enggak ada rumah yang menawarkan jus. Rata-rata apa? Kalau enggak kopi, teh. Mau minum teh atau kopi? Air putih. Air putih itu artinya susu ya, yang warnanya putih. Baik. Seperti itulah kebiasaan rumah di masyarakat Arab. Mereka minuman pendampingnya selain air putih adalah kopi, adalah susu atau khamr. Maka Nabi SAW dibawakan oleh Jibril susu dan khamr, dan beliau memilih susu. Mereka sudah terbiasa dengan minum khamr. Demikian pula praktek zina. Hal biasa mereka melakukan zina dengan para budak terutama. Sehingga
praktek semacam ini mendarah daging pada diri mereka. Itulah yang menyebabkan mereka sulit untuk meninggalkannya. Sampai zaman dimuliakan Allah, pada waktu semua daerah sudah ditaklukkan di sekitar kota Mekah. Mekah ditaklukkan, Hunain ditaklukkan, berbagai macam daerah sudah ditaklukkan. Yang belum ditaklukkan ketika itu tinggal Taif. Taif wilayah terakhir yang belum berhasil ditaklukkan oleh kaum muslimin, karena tempatnya ada di atas dan mereka punya benteng-benteng, sehingga saat terjadi peperangan, serangan dari bawah, mereka nyerang dari atas, di atas benteng, lebih mudah untuk melancarkan serangan dengan menggunakan panah. Hingga akhirnya orang Taif sendiri yang ketakutan. Kita kalau tetap bertahan dalam kekufuran, sementara dakwahnya kaum muslimin makin kuat, pengikutnya makin banyak, lama-lama kita pasti akan diserang. Akhirnya mereka mengirim delegasi datang ke kota Madinah untuk bernegosiasi dengan Nabi SAW. Dan waktu itu Nabi SAW meminta para sahabat untuk membangunkan tenda-tenda tepat di depan Masjid Nabawi, dengan tujuan agar mereka bisa mendengar langsung ayat Al-Quran dan ceramah-ceramah Nabi SAW. Dalam negosiasi yang disampaikan oleh warga Taif, Bani Thaqif, penghuninya Bani Thaqif, mereka menyampaikan beberapa poin. Salah satunya, yang pertama, kami siap untuk masuk Islam dengan syarat satu, tolong berhala Lata jangan dirusak. Berhala Lata itu adanya di mana? Di Taif. Jangan dihancurkan berhala Lata, berikan kami waktu biar kami sendiri yang merusaknya. Nabi SAW enggak terima, enggak, pasti akan kami rusak. Kalau begitu berikan kami waktu 3 tahun untuk mempertahankan berhala Lata. Enggak bisa, pasti akan kami rusak. Kalau begitu berikan waktu 1 tahun. Cintanya mereka kepada berhala Lata sampai saat mereka mau masuk Islam itu minta agar berhalanya dipertahankan. Tapi Nabi SAW enggak setuju. Hingga kemudian ketika mereka sendiri enggak sanggup untuk menghancurkannya, maka Rasulullah SAW yang mengirim pasukan untuk merusak berhala Lata. Yang kedua, mereka meminta, ya Rasulullah, kami ini sudah terbiasa dengan minum khamr. Kami bersedia untuk masuk Islam, tapi tolong khamr jangan diharamkan. Masya Allah. Minta agar khamr diizinkan untuk tetap dipertahankan. Ya enggak bisa. Tidak ada kompromi untuk masalah hukum Allah. Sehingga ketika kalian masuk Islam, konsekuensinya seluruh aturan harus berlaku. Maka Nabi SAW enggak setuju. Khamr tidak boleh kalian minum. Kalau kedapatan minum khamr setelah masuk Islam, dia akan dihukum. Termasuk di antara yang ketiga, mereka menyampaikan, kami tidak bisa meninggalkan zina. Itu sudah jadi kebiasaan kami sejak kecil, sejak dulu, sejak masih muda. Maka kalau ini dilarang, kami kesulitan. Tolong izinkan kami untuk tetap bertahan. Masya Allah. Minta agar diizinkan melakukan zina. Tidak diizinkan oleh Nabi SAW. Zina haram, kalau kedapatan melakukan zina akan dihukum. Sehingga negosiasi yang mereka sampaikan semuanya dibatalkan oleh Rasulullah SAW. Mereka mau membatalkan sebagian aturan Allah, padahal itu sudah berada di bagian akhir dari dakwah Rasulullah SAW. Maka demikianlah bagaimana gambaran masyarakat Arab terhadap minum khamr dan praktek zina sudah menjadi kebiasaan yang mendarah daging pada diri mereka. Maka Aisyah mengatakan, andaikan yang pertama kali turun kepada Nabi SAW adalah ayat yang berisi la tashrabul khamra, jangan minum khamr, mereka akan mengatakan la nadaul khamra abada, dilarang makin menjadi-jadi. Sehingga ketika dilarang malah seperti memerintahkan. Saat mereka dilarang jangan minum khamr, maka mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Itu jika penguatan akidahnya kurang. Oleh karena itu, pendidikan yang diberikan oleh Allah yang sampai mengubah masyarakat dari masa jahiliyah dengan aneka kebiasaan kelam hingga mereka bisa berubah menjadi pahlawan-pahlawan Islam,
Dimulai dari mana? Pendidikan akidah dan tauhid. Dikuatkan dulu keyakinan mereka kalau besok akan ada kehidupan yang kedua. Di kehidupan yang kedua itu akan ada hisab, dan setelah hisab mereka akan menjalani balasan. Ada yang bahagia abadi dan ada yang celaka abadi. Maka di saat itulah mereka mulai sadar untuk meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jamaah, Allah ingatkan di surat Al-Baqarah, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Demikianlah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian merenungkan tentang kehidupan dunia dan akhirat. Allah perintahkan kita untuk merenungkan kehidupan dunia dan akhirat setelah kita belajar tentang ayat-ayatnya. Baik, santri yang sudah hafal surat Al-Baqarah angkat tangan. Yang sudah hafal surat Al-Baqarah. 1, 2. Wah, Masya Allah, hampir semua. Alhamdulillah. Yang kelas, yang usianya 15 tahun, pas, di atas 15 tahun, ada? Usia berapa? 18 tahun, 16 tahun, Masya Allah. Anda melakukan perjalanan menuju Allah selama 16 tahun. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda pikirkan tentang dunia dan akhirat? Mikir apa? Gak mikir apa-apa? Masya Allah. Baik, ini gantian ya. Allah perintahkan kita, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah. Apa yang antum pikirkan tentang dunia dan akhirat? Dunia sementara, terus akhirat itu abadi. Baik, demikianlah kesimpulan ketika kita diajari oleh Allah tentang aturan-aturannya. Kalian membaca aturan Allah. Dalam aturan Allah itu berkaitan dengan masalah muamalah, ada yang haram, ada yang halal, ada yang mubah, ada yang dilarang, ada yang boleh diambil, ada yang nggak boleh diambil. Itulah aturan. Karena yang namanya aturan kan membatasi yang dilarang, mengizinkan yang diperbolehkan. Itulah aturan. Sama sebagaimana ketika Anda memasuki wilayah yang penuh aturan, masuk ke kawasan Pertamina, kecepatan maksimal 40. Terus apa lagi? Tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini. Ada nggak aturannya di situ? Ada. Membatasi yang dilarang, membolehkan yang diizinkan. Sudah? Kita ketika masuk sekolah ada aturannya? Ada. Apa saja aturannya? Wajib ini, wajib ini, wajib ini, dilarang A, dilarang B, dilarang C. Membatasi yang dilarang, mengharuskan yang diwajibkan, membolehkan yang diizinkan. Itulah aturan. Dalam agama juga seperti itu. Ada yang wajib, ada yang sifatnya anjuran, ada yang makruh, ada yang haram. Sehingga dengan adanya aturan itu, kita ketika beragama ada yang diizinkan, ada yang tidak diperbolehkan. Namun kita perlu yakin dalam menjalankan aturan ini sifatnya tidak selamanya. Ada batasnya. Batasnya apa? Kematian. Sebab hidup di dunia ini ada ujungnya. Artinya begini, kalaupun sebagian orang merasa tidak nyaman, ini enggak boleh ya, tapi saya pengen tuh, saya butuh, ini dilarang, ini dosa, ini enggak boleh untuk saya lakukan, tapi saya pengen, hawa nafsunya pengen. Padahal itu dilarang. Dia tahan dengan penuh kesabaran. Anda ketika bersabar merasa enggak nyaman seperti ini, apakah terjadi selamanya? Tidak. Ada ujungnya. Ujungnya apa? Kematian.
Sehingga kalaupun menjalani syariat ini Anda merasa nggak enak, merasa nggak nyaman, pahit, biarkan pahit, tapi ada ujungnya. Ujungnya adalah kematian. Sudah, setelah kematian Anda akan menjalani hisab. Setelah hisab kita akan menjalani kehidupan yang abadi, antara mendapatkan balasan kenikmatan abadi atau mendapatkan kesengsaraan abadi. Maka berjuanglah di waktu yang sementara ini untuk sebuah balasan yang sifatnya abadi. Bicara masalah muamalah, terutama terkait masalah harta haram, tidak semua orang mau menerima. Masih banyak orang yang kadang ketakutan untuk mendengarkan kajian seperti ini. Saya itu kalau ngikuti kajian Ustadz Irwandi Pak, rasanya panas gitu Pak. Kenapa? Beliau kalau sudah nyebut riba itu rasanya nggak kuat gitu. Kalau sudah nyebut haram itu rasanya nggak kuat. Ada nggak kayak gitu Pak? Hah? Kajian itu jangan yang radikal itu loh, yang halus-halus ya. Katanya Islam itu mudah. Sehingga dia kalau mendengarkan kajian yang isinya membahas tentang hukum, ini halal, ini haram, ini nggak boleh, ini riba, rasanya panas. Ada beberapa buku saya yang sebagian orang nggak berani baca. Coba Mas, di situ ada nggak buku fikih ASN? Ada? Atau ada apa dengan riba? Nggak ada, nggak ada. Baik. Ada sebagian orang yang dia nggak berani baca buku yang kami tulis dengan judul tertentu karena dia khawatir jangan-jangan saya melanggar seperti yang disebutkan dalam buku ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam Al-Qur'an tentang fenomena orang yang ketakutan terhadap Al-Qur'an. Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin ka'annahum humurun mustanfirah farrat min qaswara. Kenapa mereka berpaling dari peringatan yang aku turunkan? Fama lahum 'anit tadhkirati mu'ridin. Kenapa mereka berpaling dari peringatan? Ka'annahum humurun mustanfirah. Perumpamaan mereka seperti apa? Keledai yang ketakutan. Farrat min qaswara, yang lari dari singa. Sehingga digambarkan oleh Allah, orang yang tidak mau mendengarkan peringatan dari Allah itu seperti keledai yang lari dari singa. Dan masih banyak orang yang seperti itu. Dia kalau mendengarkan kajian seputar masalah muamalah itu seperti petir yang menyambar sehingga hatinya enggak kuat. Saya enggak sanggup untuk dengerin kayak gitu. Saya pernah dapat cerita ya. Ada salah satu ustadz yang beliau menyampaikan ceramah tentang masalah riba ketika khutbah Jumat. Sampai ada jamaah yang enggak bisa berdiri saking takutnya. Sehingga setelah selesai khutbah, iqamat, berdiri kan untuk sholat. Dia itu sampai nggak bisa berdiri saking takutnya. Masih banyak orang yang nggak mau nerima tentang peringatan yang isinya menyinggung kebiasaan pribadinya, menyinggung tentang aktivitas hariannya, karena dia takut, saya nggak ingin disalahkan. Maka cara aman bagi dia, biar dia tidak terkesan disalahkan adalah dia menghindar, nggak mau mendengarkan. Digambarkan dalam Al-Quran seperti keledai yang takut dari kejaran singa. Tapi walhamdulillah bagi sebagian kaum muslimin ada yang siap dengan resiko apapun. Saya mau mendengarkan peringatan dari Allah, walaupun bisa jadi itu tidak sejalan dengan kebiasaan saya. Saya disalahkan siap, saya dianggap keliru siap. Insya Allah saya siap untuk berubah. Itu contoh yang benar. Maka jangan sampai di dunia kita ketakutan terhadap peringatan Allah, karena bisa jadi ketika di akhirat kita akan ketakutan untuk membaca kitab yang isinya catatan amal. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi. Diletakkanlah, diserahkanlah kitab catatan amal. Saat kitab catatan amal itu diserahkan kepada masing-masing hamba, ada yang menerima dengan menggunakan tangan kanannya,
dan ada yang menerima dengan menggunakan tangan kirinya. Fa amma man utiya kitabahu biyamini wa amma man utiya kitabahu bishimali. Di ayat yang lain, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Yang nerima pakai tangan kiri itu kitabnya datang dari belakang, sehingga nerimanya pakai tangan kiri dari arah belakang. Ketika mereka menerima buku catatan amal seperti itu, Allah katakan, fataral mujrimina musyfiqina mimma fihi. Kau akan lihat orang-orang yang banyak berbuat dosa, orang kafir dan ahlul ma'asi, mereka musyfiqina mimma fihi, ketakutan untuk melihat isi kitabnya. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Celakalah kami, ini kitab apa? Besar kecil enggak ada yang lepas, semuanya ditulis di situ. Maka Anda jangan menganggap remeh dengan harta haram walaupun kecil, itu masuk ditulis oleh Allah dalam buku catatan amal. Baik. Sehingga mereka yang mungkin ketika hidup di dunia ketakutan untuk mendengarkan firman Allah, mendengarkan peringatan dari Allah berupa masalah halal haram, bisa jadi ketika di yaumil qiyamah dia akan ketakutan untuk melihat buku catatan amalnya. Maka kita mulai dari sekarang. Aku tidak takut untuk mendengarkan peringatan tentang halal haram. Aku tidak takut untuk dianggap salah jika memang aku salah. Tidak takut untuk diluruskan kalau memang saya bengkok. Dengan harapan semoga di yaumil qiyamah saya tidak takut untuk membaca buku catatan saya yang isinya adalah amal yang pernah saya kerjakan. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pengantar seperti ini penting, menanamkan keyakinan bahwa besok kita akan dihisab oleh Allah di yaumil qiyamah terhadap semua harta yang kita miliki, semua perbuatan yang kita lakukan, sehingga ini menuntut setiap orang untuk selalu waspada. Besar kecil tidak ada yang luput dari catatan amal para malaikat. Selanjutnya jamaah, kita akan membacakan bagaimana ketakutan Rasulullah SAW dan para sahabat berkaitan dengan masalah berinteraksi dengan harta haram. Nabi SAW adalah imamul muttaqin, imam orang-orang yang bertakwa. Dan beliau memberi contoh ketika berhadapan dengan harta syubhat itu ditinggalkan. Diceritakan Nabi SAW pernah bersabda, Inni la anqalibu ila ahli. Ketika saya pulang ke rumah, fa'ajidu tamrata sakitatan ala firashi. Saya menemukan ada kurma yang jatuh dari tempat tidurku. Fa'ajidu at-tamrata sakitatan ala firashi. Saya menjumpai ada kurma yang jatuh di tempat tidurku. Thumma arfa'uha li'akuluha. Kemudian saya ambil untuk saya makan. Tiba-tiba Nabi SAW teringat, thumma akhsha an takuna sadaqatan faulkiha. Kemudian saya takut jangan-jangan ini kurma zakat enggak jadi dimakan. Karena Nabi SAW dilarang untuk apa? Makan zakat. Beliau nemu sebutir kurma di tempat tidur beliau, enggak tahu ini kurma hasil apa, tapi beliau khawatir jangan-jangan ini kurma zakat. Artinya begini, apakah kurma ini haram bagi Nabi SAW? Zat kurmanya tidak haram. Cuman Nabi SAW ragu, ini kurma zakat atau bukan kurma zakat. Kalau bukan kurma zakat halal bagi beliau, tapi kalau itu kurma zakat haram bagi beliau, karena Rasulullah SAW tidak boleh makan zakat. Ada sisi keraguan di situ, ketidakjelasan, ini kurma zakat atau tidak. Ketika ada sisi ketidakjelasan, Rasulullah SAW lebih menguatkan sisi larangan sehingga beliau tinggalkan. Itu contoh apa?
meninggalkan yang syubhat. Maka kalau Anda mendengar hadis bahwa Rasulullah SAW mengarahkan kita untuk meninggalkan syubhat, praktek yang beliau lakukan contohnya seperti ini. Beliau khawatir jangan-jangan ini kurma zakat sehingga Nabi SAW tidak mau mengkonsumsinya, padahal cuma 1 butir kurma. Mungkin kalau dalam bayangan kita cuma segitu aja kok Pak, kan dikit Pak. Harga 1 butir kurma itu berapa Mas? Berapa harga 1 butir kurma? Gak ada harganya. Kita mungkin kadang dikasih aja gak mau. Rasulullah SAW menemu 1 butir kurma di atas tempat tidur beliau, dan Nabi SAW tidak mau memakannya karena takut jangan-jangan itu kurma zakat. Nah itu contoh takut terhadap perkara syubhat. Baik. Dalam riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, akhadha Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhuma tamratan min tamris sadaqah. Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan waktu itu beliau masih anak-anak, masih kecil, mengambil 1 kurma zakat. Faja'alaha fi fihi, kemudian sudah dimakan. Nah, namanya anak kecil, ketika nemu makanan langsung dimasukkan ke dalam mulut. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kih lihat rahaha, ayo dibuang, ayo dibuang. Kih buang. Disuruh untuk dibuang, padahal sudah dimasukkan ke dalam mulut. Anak kecil jamaah, ketika dia berbuat salah dalam posisi dia sebagai anak kecil, dosa atau tidak? Dosa atau tidak? Tidak. Tapi bagi orang dewasa yang tahu, wajib mengingatkan. Sebab ketika anak itu berbuat salah, ini kemungkaran. Karena kemungkaran yang dewasa wajib mengingatkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu. Siapa yang melihat kemungkaran maka hendaknya dia ubah. Walaupun belum tentu itu dosa. Makanya bedakan ya antara istilah dosa dengan mungkar. Semua dosa itu mungkar, tapi tidak semua mungkar dosa. Contoh Pak, ayam sama ayam berantem, dosa enggak Pak? Hah? Dosa? Tidak. Kenapa? Ayam. Karena ini ayam. Kalau santri sama santri berantem, dosa ya. Kenapa? Bukan ayam. Ayam dengan ayam berantem, enggak ada dosa, binatang. Kita melihat ayam sama ayam berantem, Anda tonton taruhan atau dipisah? Ya, dipisah. Kenapa dipisah? Udah biarin aja wong ayam. Jangan. Kenapa enggak Anda biarkan? Ini kemungkaran. Melihat binatang ini dengan binatang ini berantem itu kemungkaran. Maka kita diperintahkan falyughayyirhu, ubah kemungkaran itu. Bisa memisahkan ayam berantem, berarti Anda melakukan ingkarul mungkar. Walaupun praktek ayam ini tidak berdosa. Paham ya? Baik. Anak kecil dengan anak kecil berantem, dosa enggak? Tidak. Kenapa? Belum balik, sehingga dia tidak berdosa. Kalau ada anak kecil berantem, apa yang kita lakukan? Dibuatkan ring, terus ditonton atau gimana? Dipisah. Kenapa dipisah? Kenapa dipisah? Karena ini kemungkaran, sehingga kita pisahkan karena ini kemungkaran. Dan Nabi SAW perintahkan, siapa yang lihat kemungkaran harus mengubahnya. Baik. Yang dilakukan oleh Hasan bin Ali, perbuatan beliau salah, tapi dia dari sisi pelaku tidak salah, tidak dosa. Karena Hasan bin Ali masih anak-anak, sehingga apa yang beliau lakukan tidak ada dosa. Tapi karena ini kesalahan, Nabi SAW mengingatkannya. Kih, lihat rahaha, buang, jangan dimakan. Karena harta zakat tidak boleh dimakan oleh ahlul bait. Sehingga Rasulullah SAW menghindarkan keluarga beliau
dari mengkonsumsi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun hanya sebutir kurma. Apa yang bisa Anda pikirkan kalau ada ASN yang mengambil satu lembar kertas, atau mengambil apa lagi? Membawa mobil dinas, atau apa lagi? Dan aneka fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Dalam pikiran dia cuman kayak gini itu pikiran kamu. Kamu bawa mobil dinas dengan satu butir kurma, lebih gede mana nilainya? Hari Ahad mobil dinas di tempat wisata. Ini kan tidak pada tempatnya. Seharusnya dipakai dinas, dipakai untuk piknik, untuk kepentingan pribadi. Pak, kan cuman murah Pak. Sewanya berapa sih Pak? Ada nilainya. Ketika Anda memanfaatkan itu bukan untuk tujuan yang sebenarnya, ya bisa jadi akan ada urusan yang panjang di akhirat. Di dunia mungkin Anda bisa merasa aman, tapi ingat, hidup tidak sekali, akan ada kehidupan yang kedua. Baik. Berikutnya kita beralih pada kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah bercerita, Abu Bakar punya seorang budak, yukhrijulahul kharaj. Suatu ketika budak ini menerima sebuah hadiah. Wa kana Abu Bakar ya'kulu min kharajihi, dan Abu Bakar makan dari hasil kerja si budak ini. Dia bekerja, dapat hasil, lalu hasilnya kadang dimakan oleh Abu Bakar. Faja'a yauman bi syai'in fa'akala minhu Abu Bakar. Suatu ketika budak ini membawa makanan, lalu dimakan oleh Abu Bakar. Faqala lahul ghulam, kemudian budaknya bertanya, atadri ma hadza? Bapak tahu ini dari mana? Faqala Abu Bakar bertanya, ma huwa? Lah kamu dapat dari mana? Qala, kemudian budaknya ini bercerita, kuntu takahantu lil insan. Dulu saya itu sering membuka praktek perdukunan dengan pura-pura. Dulu ya, di zaman jahiliyah. Dulu saya pernah membuka praktek perdukunan dengan cara pura-pura. Jadi menipu konsumen. Fil jahiliyah, di masa jahiliyah. Wa ma uhsinul kihana, padahal aku tidak bisa praktek perdukunan. Illa anni khadda'tuhu, hanya saja saya pintar nipu. Sampai akhirnya ada pasien yang pernah berobat ke saya, kemudian saya pura-pura mengobati, setelah itu dia merasa puas, terus dia pergi. Kemarin saya ketemu orang itu, falakiyani fa'atani bidzalika. Nah, kemarin saya ketemu orang itu, mantan pasien saya ini, dan dia ngasih hadiah ke saya. Fahadzalladzi akalta minhu, itulah yang Tuhan makan. Baru cerita setelah dimakan. Fa'adkhala Abu Bakrin yadahu faqa'a kulla syai'in fi batni. Maka Abu Bakar langsung masukkan jarinya ke dalam mulutnya, dipaksa untuk dimuntahkan seluruh isi perutnya. Muntah itu sakit enggak, Pak? Ya? Muntah itu sakit enggak? Sakit. Muntah ketika Anda dalam kondisi mabuk, misalnya mabuk laut atau naik kendaraan mabuk, kemudian muntah, atau Anda sedang pusing kepala kemudian muntah, itu rasanya enggak enak sekali. Apalagi memaksakan diri untuk muntah, lebih sakit lagi. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak ridho kalau ada sesuatu yang haram masuk ke dalam dirinya. Mungkin kalau kita beda, Pak. Terus gimana ya tobatnya ya? Udah tak minum air sebanyak-banyaknya. Apakah dengan minum air sebanyak-banyaknya harta haram jadi hilang? Kan larut dengan air, Pak. Terserap dalam tubuhmu. Bagi sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, seperti ini sangat beliau hindari. Baik. Hal yang sama juga pernah disampaikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan, kunna nada'u tis'atan minal halal makhafatan
an nudrika fil haram. Saya ulang, kunna nada'u tis'ata asyarin minal halal makhafatan an nudrika fil haram. Kami dulu kalau ada 10 peluang yang halal, kami tinggalkan 9, kami sisakan 1. Yang paling yakin ini yang diambil, makhafatan an nudrika fil haram, karena kami takut terjerumus ke dalam yang haram. Masya Allah, ada 10 peluang, semuanya halal, tapi mungkin yang lain masih meragukan. Ambil berapa? 1, itulah sahabat. Sisanya ditinggalkan. Beda dengan kita ya. Kalau kita punya 10 peluang, ambil berapa? 12. Sehingga yang haram-haram sekaligus diambil. Maka berbeda Pak kualitas yang dilakukan oleh orang dulu dengan sekarang. Salah satu di antara faktornya adalah masalah iman. Ketika seorang hamba itu semakin yakin dengan konsekuensi hidup di yaumil qiyamah, akan tertanam dalam dirinya rasa takut yang semakin kuat. Demikianlah pengaruh pendidikan iman yang Allah ajarkan kepada para sahabat, sehingga mereka menjadi manusia yang demikian ketakutan terhadap harta haram. Baik, selanjutnya kita akan membacakan beberapa dampak buruk disebabkan karena harta haram. Yang pertama, doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Wa innallaha amaral mu'minin kama amara bihil mursalin." Allah zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalu salihu yarfa'u. Hanya kepada Allah amalan-amalan yang thayyib yang bisa naik, dan amal saleh dia naik menuju Allah. Sehingga Allah zat yang maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Prinsip yang sangat sederhana yang sudah bisa membuat kita untuk berpikir, layakkah ibadah kita diterima oleh Allah? Status baiknya ibadah diukur dari 2 hal. Pertama, praktek ibadah itu sendiri. Yang kedua, status makanan yang dikonsumsi oleh pelakunya. Nah, tentang makanan dijelaskan dalam hadis ini. Kalau mengenai fisik ibadah disebutkan dalam hadis Aisyah, di mana Nabi SAW menyebutkan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Siapa yang menambah-nambahi amalan yang tidak ada dalilnya maka tertolak. Karena sesuatu yang sempurna ketika ditambahi makin rusak. Saya ulang ya, ibadah yang diajarkan Nabi SAW sudah sempurna atau belum? Sudah. Sesuatu yang sempurna kalau ditambahi gimana? Rusak. Ya, kita punya 2 mata, sempurna enggak? Sempurna. Ditambahi 1 mau enggak? Taruh belakang ini sehingga bisa melihat yang belakangnya. Sesuatu yang sempurna ketika ditambahi ngerusak. Maka ibadah yang sudah sempurna ditambah-tambahi ngerusak, maka Allah tidak terima karena jadinya rusak. Yang kedua adalah dari sisi yang dikonsumsi oleh pelaku. Maka pelaku ibadah yang dia mengotori dirinya dengan harta haram, dia menyerap badannya sesuatu yang haram, doanya tidak diijabahi oleh Allah Ta'ala. Thumma dzakara rajula yutilus safar asy'atha akbar yamuddu yadai ilas sama. Nabi SAW menyebutkan ada orang yang melakukan perjalanan jauh, berdebu, rambutnya acak-acakan, dia menaikkan tangannya ke atas, dia mengangkat tangannya ke langit, kemudian memanggil-manggil Allah, ya Rabbi, ya Rabbi. Orang ini punya banyak sekali sebab mustajab doa, tapi semuanya menjadi tidak berlaku gara-gara apa? Makanannya haram. Wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabulah. Makanannya haram, minumannya haram, dia menyerap dari sesuatu yang haram,
pakaiannya haram, bagaimana mungkin bisa diijabai doanya? Tayyib. Dan keberadaan harta haram kemudian sampai orangnya mati belum bertobat bisa menghilangkan pahala amal soleh walaupun nilainya besar. Nabi SAW pernah punya budak namanya Kirkirah. Kirkirah ini melayani Rasulullah SAW. Hingga satu ketika saat Kirkirah ini melayani Nabi SAW, tiba-tiba ada anak panah yang nyasar ke badannya, kemudian dia mati dalam peristiwa jihad, dalam perjalanan jihad. Maka para sahabat ketika melihat peristiwa itu, mereka mengatakan hani'an lahu bil jannah, hani'an lahu bil jannah, kabar gembira dia akan masuk surga. Mati dalam perjalanan jihad, dan itu karena kena senjata. Hani'an lahu bil jannah. Tapi apa kata Nabi SAW? Huwa finnar, dia di neraka. Apa sebabnya dia di neraka? Karena dia telah mengambil harta ghanimah berupa satu helai kain sebelum dibagi. Akhirnya setelah diperiksa, betul dia mengambil harta ghanimah satu helai kain sebelum dibagi. Maka para sahabat ketika melihat fenomena itu, mereka langsung menyerahkan kalung sandalnya. Ya Rasulullah, ini kalung sandal yang saya ambil pada peristiwa perang tadi. Ada yang menyerahkan satu kalung sandal, ada yang menyerahkan dua kalung sandal. Lalu beliau mengatakan syirakun wa syirakani minan nar. Satu kalung sandal, dua kalung sandal dari neraka. Cuman kalung sandal, Pak. Yang itu disebut oleh Nabi SAW dari neraka. Pahala jihadnya Kirkirah tidak diakui, dan dalam posisi ketika dia mati su'ul khatimah, karena dia ketika jihad mengambil harta ghanimah hanya sehelai kain, dan itu tidak sebanding dengan nilai dosa yang dia dapatkan. Artinya pahala semuanya hilang disebabkan karena dia melakukan perbuatan dosa semacam ini di akhir hayatnya. Taib. Dari Malik bin Dinar rahimahullah, beliau bercerita, asaba bani Israila balaun wa qahtun fa kharaju yudijjun. Bani Israel pernah mengalami musim paceklik yang panjang. Lalu mereka teriak minta tolong. Fa auhallahu ila nabiyyin min anbiya'ihim an ukhbirahum tukhrijuna ila as-sa'id bi abdani najisatin wa aidin qad safaktum bihad dima. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabi mereka agar menyampaikan kepada Bani Israel, keluarkan badan-badan najis kalian, di mana tangan-tangan kalian telah melumuri diri kalian dengan darah, dan kalian telah memenuhi perut kalian dengan harta haram. Al-ana hina ishtadda ghadabi alaikum walam tazdadu minni illa bu'da. Hari ini ketika murkaku semakin kuat bagi kalian, maka tidak akan menambah selain makin jauh dari Allah Ta'ala. Ini kisah yang disampaikan oleh Malik bin Dinar, dan ini cerita Israiliyat. Pernah terjadi musim paceklik di kalangan Bani Israel, sampai kemudian mereka mengadu kepada nabinya. Lalu Allah perintahkan kepada nabinya, yang kemarin makan harta haram, naik ke gunung, buang jasad-jasad najis itu. Masya Allah. Berarti gimana itu? Hukumannya disuruh bunuh diri. Itu yang terjadi pada Bani Israel, dan ini berita Israiliyat. Tayyib. Selanjutnya, jadi ini yang pertama, dampak buruk ketika orang mengkonsumsi harta haram apa? Doanya tidak mustajab. Yang kedua, keberkahan harta dicabut oleh Allah Ta'ala. Keberkahan harta dicabut oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba dan Allah menumbuhkan sedekah. Riba
itu dilakukan dalam rangka menambah harta. Tujuan orang melakukan praktek riba apa Pak? Biar hartanya makin banyak. Tapi oleh Allah dikasih balasan terbalik. Yamhaqullah, Allah membinasakan riba. Orangnya pingin ribanya menambah harta, tapi oleh Allah malah dibalik sehingga bisa merugikan hartanya. Wa yurbis sadaqat, dan Allah menumbuh kembangkan sedekah. Padahal secara materi sedekah itu mengurangi harta. Sebagai contoh ya, ada kotak infak lewat. Sampai mana kotak infaknya? Coba diangkat. Kotak infak sampai mana? Tadi kayaknya dikelilingkan. Udah hilang. Ada yang ngambil. Baik. Ada kotak infak lewat di depan Anda. Lalu bapak-bapak buka dompet. Ada 3 lembar uang. Warna kuning, warna hijau, warna abu-abu. Anda pilih yang mana? Hah? Warna merah 4 lembar ya. Anda pilih yang mana? Hah? Yang baik, yang sebelah kanan. Ada warna kuning, abu-abu, hijau, merah. Pilih yang mana? Yang mana Pak? Abu-abu. Baik. Yang ini pilih mana? Yang tengah? Merah. 10.000 berarti. 100.000. Masya Allah. Yang sebelah sini? Semuanya dimasukkan. Masya Allah. Kita kalau berinfak lalu ada beberapa lembar uang, biasanya kita cari yang mana Pak? Rata-rata yang paling kecil. Jarang di antara kita milih yang paling besar. Kita milih yang paling kecil. Sudah, Anda masukkan misalnya 5.000. Berarti duit Anda berkurang enggak? Duit Anda berkurang? Berkurang. Secara fisik uang kita berkurang. Tapi oleh Allah dikembangkan. Wa yurbi as-sadaqat. Baik, oleh karena itu Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan ayat ini di antara ayat yang menjelaskan bahwa Allah memberikan balasan kepada hambanya berkebalikan dengan tujuannya. Dia melakukan riba agar hartanya bertambah, dijungkir oleh Allah. Orang bersedekah hartanya berkurang secara materi, tapi dikembangkan oleh Allah sehingga makin berkah. Sehingga Allah bermuamalah dengan hambanya terkadang berkebalikan dengan tujuannya. Karena itu bisa jadi ada orang yang berpikir, saya itu sudah hijrah meninggalkan yang haram, tapi kok utang makin bertambah, gak berkurang-kurang. Bisa jadi niat kamu yang salah. Ada banyak orang yang hijrah dengan harapan setelah hijrah biar hartanya makin bertambah. Maka dia tinggalkan sebagian dunia untuk mengejar dunia yang lain. Hingga dijungkir oleh Allah karena niatnya yang gak tulus. Bisa jadi pasca hijrah kemudian hidupnya makin susah. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada hambanya berkebalikan dengan tujuannya. Baik, kembali ke sini. Allah mencabut keberkahan riba. Al-Hafidz Ibnu Katsir menyampaikan, yamhaqullahu riba bi ayyudhibahu bil kulliyah min yadi sahibihi. Allah membinasakan riba dengan cara Allah hilangkan 100% dari tangan pemiliknya. Sehingga bisa jadi dia kaya dari hasil riba. Dalam waktu sekejap hilang bisa. Wa dzalika 'alallahi yasir. Itu mudah bagi Allah. Atau yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahannya. Fala yantafi'u minhu syai'a, sehingga dia tidak bisa memanfaatkan harta itu. Sehingga makna dicabut keberkahan bisa Allah hilangkan fisiknya, atau yang kedua Allah hilangkan manfaatnya. Contoh yang kedua kayak gimana Pak? Ini ada satu cerita.
Saya dapat cerita ini dari seorang ikhwah yang ada di daerah Bojonegoro, Jawa Timur. Beliau bercerita kejadian yang ada di Mojokerto, Jawa Timur. Mojokerto itu dari Surabaya ke barat sedikit. Ada kabupaten namanya Kabupaten Mojokerto. Di Mojokerto ada orang yang usianya sudah di atas 60-an. Gak pernah mau pakai baju, sukanya keliling-keliling kampung sambil teriak menyebutkan hartanya, sehingga membuat anggota keluarganya malu. Dijemput oleh anaknya, dibawa pulang, kemudian nanti sebentar keluar lagi teriak-teriak seperti itu. Ya dia cuma pakai kolor tok, pakai celana, kemudian keliling kemana-mana nggak pakai baju, sambil teriak-teriak menyebutkan hartanya. Akhirnya setelah masyarakat nyari tahu ini kenapa orang kayak gini, dia itu pekerjaannya punya perusahaan riba, BPR, punya beberapa BPR. Dari hasil BPR ini dia bisa beli rumah, dia punya kendaraan banyak, dia punya, dan masih banyak harta yang dia miliki, tapi nggak pernah mau pakai baju. Gimana itu Pak? Duit dia kalau dipakai beli baju cukup nggak Pak? Wah, bisa memenuhi rumahnya. Tapi dia nggak mau pakai baju. Duit dia dipakai beli kendaraan. Oh, dia punya banyak kendaraan, tapi dia keliling kemana-mana jalan kaki. Nggak mau pakai baju, keliling kemana-mana jalan kaki sambil teriak-teriak hartanya. Allah jadikan akalnya hilang di akhir hayatnya, dan dia membanggakan hartanya dengan cara seperti itu. Artinya apa? Kekayaan yang selama ini dia kumpulkan dengan cara riba tadi tidak dia manfaatkan di akhir hayatnya, dan dia tidak menggunakannya sama sekali. Orangnya masih hidup tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Itu contoh real bagaimana makna Allah mencabut keberkahan dari hartanya. Dia memiliki tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Dan masih banyak yang lain Pak. Ada seorang ASN di dinas yang sangat basah. Setelah dia pensiun, dia beli sebuah mobil mewah. Lalu ditanya oleh salah satu kawan saya, kawan satu klub olahraga, "Pak, mobilnya baru Pak?" "Iya, saya baru beli. Dulu waktu saya masih aktif gak berani. Sekarang sudah pensiun baru berani beli." Takut apa? Diaudit. Takut diaudit. Setelah pensiun baru beli mobil itu. Bayangin coba, andaikan sehari sebelum pensiun dia mati Pak. Dia yang ngumpulin dalam jumlah banyak dari harta yang haram tadi, belum tentu bisa memanfaatkannya, karena setelah itu dia mati. Maka seperti itulah hakikat Allah mencabut keberkahan harta, nerimanya dalam kondisi ketakutan, menggunakannya dalam kondisi ketakutan. Di mana nikmatnya? Makai aja ketakutan. Sehingga kadang harta itu disimpan di mana atas nama orang lain biar nggak ketahuan, disimpan di sini, disimpan di sini. Ketakutan untuk menggunakannya. Ada nggak orang yang ketakutan memanfaatkan harta? Itulah contoh Allah mencabut keberkahan harta. Kenikmatan akan terasa hilang ketika orang ada punya kenikmatan tapi dia ketakutan. Sama seperti kita ya. Dikasih oleh Allah harta yang banyak, tapi nikah lagi ketakutan. Termasuk nggak itu? Termasuk nggak Pak? Beda. Keberkahan hartanya dicabut. Nggak termasuk. Itu pengecualian ya. Baik, kita lanjutkan. Berikutnya, Allah murka kepada orang yang makan harta haram. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa yamina sabrin liyaqtati biha ma lam ri'in muslimin laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban." Barang siapa yang berani bersumpah di hadapan hakim, yaminu sabrin,
disebut yaminus sabr. Sabr itu artinya al-habs, menahan diri. Dan yang dimaksud yaminus sabr adalah bersumpah karena dipaksa, sehingga dia tidak punya pilihan untuk menghindar, maka dia menahan diri untuk tetap berada di posisinya agar dia dimenangkan, maka dia bersumpah. Nabi SAW kasih peringatan, siapa yang bersumpah di hadapan hakim liyaqtati abiha malam ri'in muslimin, untuk mengambil harta seorang muslim, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan berjumpa dengan Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Fa anzalallahu tasdiqa dzalika, kemudian Allah menurunkan firman-Nya di surat Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Barang siapa yang menjual perjanjian Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah, maksudnya dia berani bersumpah dalam rangka untuk mengambil hak orang lain, itulah orang yang tidak punya jatah di akhirat. Wala yukallimuhumullah, dan Allah tidak akan mengajak bicara kepada mereka. Wala yanduru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Wala yuzakkihim, Allah juga tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Fadakhala Al-Ash'ath bin Qais. Lalu Al-Ash'ath bin Qais bertanya kepada Abu Wa'il Al-Asadi, muridnya Ibnu Mas'ud. Abu Wa'il Al-Asadi meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah SAW bersabda seperti tadi. Lalu Al-Ash'ath bin Qais mendapatkan riwayat ini dari Abu Wa'il. Kemudian Al-Ash'ath bertanya, ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman, tadi Ibnu Mas'ud menyampaikan apa? Qulna, maka Abu Wa'il mengatakan, Ibnu Mas'ud tadi menyampaikan ayat seperti ini. Qala, kemudian Al-Ash'ath bin Qais mengatakan, fiya unzilat, ayat itu turun terkait kasus saya. Ayat itu turun terkait kasus yang saya alami. Gimana ceritanya? Kanat li bi'run fi ardi ibni ammin li, aku punya sumur di tanah sepupuku. Aku punya sumur di tanah sepupuku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu saya mengklaim ini adalah sumurku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya atau menyampaikan kepadaku, bayyinatuka au yaminu, apakah kamu punya bukti kalau itu adalah sumurmu? Kalau enggak, nanti sumpah dia yang akan aku kuatkan. Jadi Al-Ash'ath sengketa dengan sepupunya berkaitan dengan status kepemilikan sumur di tanah milik sepupunya. Menurut Al-Ash'ath ini punya saya. Sepupunya bilang enggak, itu punya saya. Mereka sengketa di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam minta kepada Al-Ash'ath, kamu punya bukti kalau itu sumurmu? Kalau kamu enggak punya bukti, maka yang menang sepupumu. Dia akan saya minta untuk bersumpah. Faqultu idzan yahlifu ya Rasulullah. Kemudian sepupunya ini berani bersumpah. Kalau begitu ya Rasulullah, saya berani bersumpah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih peringatan, man halafa ala yamini sabrin yaqtati'u biha ma lam ri'in muslimin wa huwa fiha fajirun laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Barang siapa yang berani bersumpah di hadapan hakim untuk mengambil apa yang bukan haknya, maka dia nanti akan ketemu Allah dalam kondisi Allah murka kepadanya. Sehingga ini dosa besar apabila ada orang yang mengambil yang bukan haknya dan dia dimenangkan di pengadilan karena dia berani bersumpah. Baik. Selanjutnya, laknat Allah dan dijauhkan dari rahmatnya bagi orang yang makan harta haram.
Ada beberapa hadis yang menyebutkan laknat berkaitan dengan harta haram. Pertama, hadis tentang riba. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau pernah mengatakan, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai wa qalahum sawa. Rasulullah SAW melaknat 5 orang karena riba, yang makan, yang memberi makan, tukang catatnya, dan 2 saksinya. Dan beliau mengatakan semuanya sama. Hadis yang lain, la'anallahu rashi wal murtasi wal ra'ish. Allah melaknat orang yang nyogok, yang nerima sogok, wal ra'ish dan ra'ish. Siapa itu ra'ish? Perantara sogok. Karena terkadang sogok itu tidak langsung tapi melalui orang lain. Nah, perantara ini disebut ra'ish, turut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang mengharapkan rahmat dari Allah, pada posisi dia mendapatkan laknat dari Allah, waliyadzubillah, berapa persen dia bisa mendapatkan rahmat dari Allah sementara dia dilaknat oleh Allah. Dan salah satu di antara sebabnya adalah karena dia menerima sogok atau dia menjadi pemberi sogok atau perantara sogok. Nah, selanjutnya bahaya yang berikutnya, azab di alam kubur. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tentang mimpi beliau. Dan mimpi Nabi itu wahyu. Dalam cerita itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa beliau mendatangi sebuah sungai min damin, yang airnya air darah. Fihi rajulun qaimun, di samping sungai ada orang berdiri. Wa ala wasatin nahri rajulun, sementara di tengah sungai ada orang yang berenang. Baina yadayhi hijaratun, di depan orang yang berdiri tadi ada beberapa batu. Fa aqbala ar-rajulul ladzi fin nahri, orang yang berada di tengah sungai setiap kali mau menepi ke sungai, ramahu bihajarin fi fihi, maka dilempari dengan batu ke arah mulutnya. Faraddahu haitsu kana, akhirnya dia balik lagi ke tengah. Terus seperti itu. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fi fihi bihajarin, setiap kali dia mau menepi ke sungai dilempari dengan batu. Fayarji'u kama kana, kemudian dia balik lagi. Kemudian malaikat mengatakan, alladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba, yang kau lihat di sungai darah itu adalah pemakan riba. Dan ini hukuman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi pemakan riba. Di mana? Di alam kubur. Belum lagi nanti dia akan diadab di yaumil qiyamah disebabkan karena dia mengambil harta haram yang bukan haknya. Wallahu alam. Semoga bisa membangkitkan kita semangat untuk semakin meninggalkan harta haram, karena kita yakin semuanya akan ada konsekuensi buruk dan karakter dunia belum tentu bisa kita nikmati, padahal yang halal pasti dihisab, yang haram diazab. Wallahu alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, alhamdulillah untuk sesi pertama yang sudah diisi oleh Al-Ustaz Aminur Baits hafizahullah taala. Tentunya kaum muslimin dan muslimat, kita akan lanjutkan dengan membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Tapi sebelumnya kami mohon maaf, afwan untuk kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, kita akan terlebih dahulu membacakan pertanyaan yang sesuai tema dan yang paling penting yang tulisannya masih bisa kami baca. Jadi mungkin mohon maaf beberapa pertanyaan yang tidak terbacakan ataupun nantinya terhubung dengan kondisi waktu dan ketersediaan Ustadz, karena mengingat Ustadz nanti akan
melanjutkan safari dakwahnya atau daurahnya ke Masjid Abu Daud insyaallah ya di siang hari nanti. Baik, Ustadz izin kami bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Pertama, bismillah. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dijaga Allah dalam ketaatan. Amin. Ustadz, apa hukum bekerja di bank syariah? Halal atau haram? Pertanyaan pertama sudah menakutkan kayak gini. Apa hukum bekerja di bank syariah? Saya mungkin lebih tertarik untuk melihat produknya. Kalau menilai secara umum mungkin butuh banyak bukti dan data. Tapi kalau melihat produk insya Allah lebih bisa mengena. Baik. Pertama, dalam bank itu ada transaksi halal dan ada transaksi haram. Namun yang haram jauh lebih dominan. Ada beberapa transaksi halal yang terjadi di bank, tapi sangat sedikit. Misalnya sebatas penggunaan payment gateway. Bank itu diantara istimewanya adalah dia bisa menyediakan jasa jalur pembayaran, sehingga lalu lintas uang lewat bank itu lebih mudah, lebih gampang, dan ada biaya administrasi. Itu sama seperti mereka punya jalan tol khusus, sehingga saat ngirim uang lebih aman dan bisa lebih cepat. Itu di bank. Nah, kalau selain bank mungkin waktunya lebih panjang dan lebih beresiko. Dulu ada Wesel, tapi Wesel lama gitu ya. Wesel berapa lama? Seminggu. Kemudian ada Western Union, itu pun tidak lebih cepat dibandingkan perbankan. Nah, kalau kita menggunakan jalur perbankan, payment gateway itu demikian cepat, hanya sekali klik sudah sampai. Sehingga masuk di akun orang lain, bahwa masuk uang di rekening Anda sekian. Lalu ada biaya administrasi. Apa hukum biaya administrasi ini? Halal. Kenapa halal, Pak? Ya, karena dia sudah mengeluarkan jasa dan Anda memanfaatkan jasa itu, maka halal bagi bank untuk menerima biaya administrasi ini. Cuman untuk yang ini kecil sekali jika dijadikan sebagai sumber pendapatan bank. Salah satu mantan karyawan bank cerita, itu pendapatan minor sekali, kalaupun ada sangat kecil. Walaupun transaksi yang terjadi dalam dunia perbankan itu bisa jadi ribuan transaksi per hari, tapi jika hanya sebatas mengambil biaya admin, nilainya sangat kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, dominan sumber pendapatan bank itu dari transaksi riba, utang berbunga. Ini yang dominan. Nah, bagian inilah yang menjadi sumber pendapatan bank terbesar. Sudah? Kalau bank syariah apakah juga termasuk utang berbunga? Dilihat dari transaksi untuk yang sifatnya kepemilikan, bank syariah secara praktek belum bisa menyediakan transaksi di mana mereka beli barang kemudian dia jual. Karena umumnya yang terjadi adalah nasabah diminta bayar DP dulu sebelum bank mengeksekusi barang, sebelum bank membeli barang. Ilustrasinya kayak gini, Pak. Ini mobil ya. Bank butuh bank didatangi oleh nasabah. Nasabah butuh mobil. Pak, saya mau leasing mobil. Mobil apa, Pak? Ini. Baik, harganya sekian ratus juta. Bapak bayar dulu 10%, setelah bayar 10%, barulah bank membayar ke dealer mobil ini. Nanti selanjutnya mobil ini langsung diantar dari dealer ke nasabah. Jadi tidak melalui bank. Kalau seperti ini yang terjadi, hakikat akadnya apa? Utang. Hakikat akadnya utang. Kenapa? Karena bank tidak menjual mobil, tapi bank hanya menyediakan uang, diserahkan kepada nasabah, kemudian nanti nasabah bayar kepada bank dengan nilai yang lebih besar. Seperti ini umumnya yang terjadi, baik di konven maupun syariah, umumnya seperti ini. Nah, inilah yang kemudian kita kritik. Kalau caranya seperti ini, berarti
akad yang terjadi bukan akad jual beli, tapi akad yang terjadi adalah akad utang. Mereka mengklaim itu jual beli ya. Kalau jual beli ada syaratnya. Kamu beli dulu. Setelah dibeli kamu terima dulu. Setelah kamu terima baru kau jual. Kalau belum dibeli, belum diterima, tapi sudah transaksi, berarti dia menjual yang belum dimiliki. Dan menjual sebelum dimiliki dilarang oleh Nabi SAW. La tabi' ma laisa indak. Jangan kau jual apa yang tidak kau miliki. Bagian detail seperti ini yang kadang oleh sebagian dai yang membela perbankan syariah belum begitu fokus. Jadi mohon maaf ya, ada beberapa dai misalnya mereka bilang kalau bank syariah tidak, bank syariah itu melakukan jual beli. Iya, kalau jual belinya setuju kita, tapi apakah betul bank syariah jual beli? Kita buktikan. Ternyata skemanya tidak demikian. Mereka tidak melakukan praktek jual beli, tapi mereka lebih melakukan praktek utang. Bank ngutangi nasabah, makanya yang keluar uang, lalu nanti nasabah membayar ke bank dengan ada kelebihan. Bisa dipahami ya? Nah, dan masih banyak produk yang lain yang itu bermasalah. Contoh, cicil emas. Cicil emas. Kita akui ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait apakah emas itu boleh dicicil atau tidak. Kita akui. MUI DSN menerbitkan fatwa cicil emas hukumnya boleh. Baik. Namun di fatwa MUI itu ada catatan. Saya pernah mengkaji fatwa ini berkaitan dengan cicil emas. MUI menyebutkan bahwa emas yang ditransaksikan tidak boleh diakadkan untuk transaksi yang beragam. Maksudnya gini, emas A ditransaksikan dengan X, maka dia kalau sudah ditransaksikan dengan X tidak boleh diakadkan dengan Y. Yang terjadi gimana Pak? Yang terjadi di bank menyediakan emas 10 gram, cuman 1 biji. Emas 10 gram 1 biji. Datang nasabah 1, Pak saya mau beli emas ini. Baik, harganya berapa? Dicek kurs emas sekian per gram sekian. Sudah? Berarti kali 10 Anda perlu bayar 15 juta misalnya. Per gram 1.500.000. 10 gram ini harganya 15 juta. Sudah? Lalu nasabah nyicil 1 juta, 1 juta, 1 juta. Datang nasabah 2, emasnya sama, itu juga. Datang nasabah 3, emasnya juga sama. Jika di sebuah cabang, bank hanya menyediakan 1 atau 2 butir emas, dia bisa melayani puluhan orang dengan 1 butir emas yang sama. Nah itu di fatwa MUI dilarang. Tapi saat mereka dikritik, ini tidak boleh. Nah, mereka bilang kami sudah ada fatwanya. Mana fatwanya, tunjukkan. Saya berani mengatakan dia tidak sejalan dengan fatwa itu. Ustaz Irwandi kan pernah melakukan cross check ya antara produk bank dengan fatwa DSN. Enggak sinkron. Yang selama ini dia bilang kita sudah punya fatwa, tunjukkan fatwanya. Bunyinya apa di fatwa itu? Nah sekarang sinkronkan dengan praktek kamu, ternyata berseberangan, enggak sejalan. Sehingga satu benda dipakai untuk melayani banyak orang. Paham ya? Ibarat ada orang beli motor secara kredit. Motornya satu. Dipakai untuk melayani A, melayani B, melayani C. Motornya tetap ditahan oleh bank, tapi dia bisa melayani dengan satu motor ini banyak nasabah. Ini apa-apaan? Nah, temuan seperti ini Anda bisa tanyakan kepada mereka yang kerja di bank. Karena memang bank tidak sedia barang. Sebab bank itu lembaga keuangan. Maka yang ada adalah uang masuk, uang keluar, bukan barang keluar, uang masuk. Sehingga bank enggak kulaan emas dalam jumlah banyak atau dijual kredit, itu tidak. Tapi satu emas dipakai untuk melayani banyak orang. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah khair Ustaz, barakallahu fiik. Kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ayah saya memiliki rekening pada salah satu bank, namun rekening tersebut di atas namakan ibu saya. Lalu bank tersebut mengadakan undian berhadiah 1 unit motor. Kebetulan rekening ayah saya yang di atas namakan ibu saya itu yang mendapatkan hadiah tersebut. Namun pertanyaannya agak unik ini Ustadz. Ternyata bukan status motor yang ditanyakan, tetapi apakah motor tersebut menjadi milik ibu saya atau ayah saya Ustadz? Syukran jawabannya Ustadz. Tafadhol. Baik. Anda bertanya tentang kepemilikan ya, bukan bertanya tentang status motor ini riba atau tidak. Nah, maka untuk jawaban riba atau tidak cukup singkat, riba ya. Tapi kalau Anda bertanya kepemilikan, riba ini milik siapa? Sekarang kita jawab. Ada kaidah yang mengatakan begini, al-mal wa ma yatawalladu minal mal li sahibil mal. Harta dan turunannya itu milik pemilik harta. Paham ya? Harta dan turunannya adalah milik pemilik harta. Apa dalilnya? Nabi SAW pernah bercerita tentang 3 orang yang masuk ke dalam gua. Karena hujan, kemudian mereka masuk ke dalam gua. Setelah itu turun batu besar yang menutupi pintu gua. Sudah? Mereka tertahan di dalam gua bertiga. Apa yang mereka lakukan? Main kartu atau main skak? Mereka berdoa. Saat mereka berdoa, mereka menggunakan tawassul. Pakai apa, Pak? Pakai amal yang pernah mereka lakukan. Salah satunya bercerita, ya Allah, saya pernah mempekerjakan banyak orang, semuanya sudah saya gaji kecuali 1 orang. Dia pergi sebelum saya serahkan gajinya. Akhirnya gajinya itu saya rawat, dibelikan seekor kambing, kemudian dirawat beranak sampai jadi kambing 1 lembah. Lalu dia datang. Berarti berapa tahun dia datang? Wallahu a'lam, mungkin lebih dari sekian tahun. Karena jadi kambing 1 lembah. Ketika dia datang, dia nagih gajinya. Mana gaji saya? Karena dulu saya pernah kerja sama kamu, gajinya belum saya terima. Ditunjukkan, kau lihat kambing 1 lembah itu. Iya, itu punya kamu semua. Kamu jangan main-main. Iya, saya serius, itu punya kamu. Diambil semuanya, tidak meninggalkan seekor pun. Amanahnya majikan ini. Berarti harta itu berasal dari siapa? Harta karyawan tadi. Lalu dikembangkan, maka jadi turunan banyak. Maka harta dan berikut turunannya adalah milik pemilik pokoknya harta. Paham ya? Baik. Sehingga ketika ada sebuah harta menghasilkan harta yang lain, maka harta hasil ini milik siapa? Milik pemilik pokok. Pertanyaannya, saat ayah Anda, saat bapak-bapak ya, buka rekening atas nama istri, itu statusnya hibah untuk istri atau cuman pinjem nama istri? Yang jujur, Pak. Hah? Pinjam nama. Kalau pinjam nama berarti Anda sudah hibahkan atau belum? Belum. Maka walaupun itu atas nama istri tapi hakikatnya milik suami. Maka istri jangan bangga dulu. Belum tentu miliknya. Contoh ya. Suami beli mobil atas nama istri. Apakah itu sama dengan suami hibah mobil ke istri? Ya atau tidak? Anda jawabnya kok ketakutan, kenapa, Pak? Kalau bapak-bapak beli mobil atas nama istrinya, apakah itu sama dengan hibah untuk istrinya? Ya? Belum tentu. Karena sebatas pinjam nama belum tentu hibah. Ada banyak orang, dia habis beli mobil, mau beli mobil lagi, maka dia cari tetangganya yang tidak punya mobil. Kira-kira Anda cari siapa? Cari tetangga yang menurut proyeksi Anda ini gak bakalan punya mobil sampai mati. Karena kalau tetangganya mau beli mobil kan gak mau minjemin KTP, nanti kena pajak progresif. Akhirnya Anda pinjam KTP tetangga, dipakai beli mobil atas nama KTP
tetangga. Apakah sama dengan menghadiahkan mobil untuk tetangga? Tidak. Maka hal yang sama juga terjadi pada rumah, tanah, uang, tabungan dan seterusnya. Ibu-ibu kalau sebatas suaminya pinjam KTP untuk beli tanah, untuk beli rumah, untuk tabungan, jangan bangga dulu. Itu bapaknya hanya pinjam nama, belum tentu dikasihkan ke Anda. Begitu ya. Maka perlu dijelaskan, bapaknya itu menghibahkan duitnya ke istrinya atau sebatas pinjam nama istrinya. Wallahu alam. Jazakallah khair. Dinotariskan. Baik, semoga menjawab pertanyaan dari ikhwan ataupun akhwat yang sudah bertanya. Selanjutnya Ustadz, bismillah, semoga Allah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya untuk Ustadz, keluarga dan tim. Amin. Amin walakum bimithlin. Afwan Ustadz, Ana berjualan online. Kebanyakan model-model untuk produk Ana adalah perempuan-perempuan kafir yang tidak menutup aurat. Terkadang jika ada waktu Ana blur, terkadang kalau nggak sempat tidak. Dan produk yang Anda jual tersebut ada juga sepatu heels dan produk parfum juga. Sementara dalam Islam produk tersebut dilarang bagi perempuan muslim. Apakah Anda tetap boleh menjual dengan marketnya non muslim atau perempuan-perempuan yang membutuhkan? Apakah uang yang Anda dapat tersebut halal atau haram Ustadz? Terus ada pertanyaan nyisip Ustadz, kedua Ustadz. Kemudian apa hukum menjual follower sosmed tapi kita memberitahu bahwa ini follower pasif? Syukran Ustaz. Baik. Yang pertama, Anda menjual produk, berarti bukan beliau yang masang model tadi ya? Dari beliau agen, mungkin beliau agen, produsennya ada di luar. Beliau sebagai agen menjual produk dan sudah disediakan fasilitas pemasaran oleh prinsipal, oleh pemilik toko, oleh produsen. Udah? Cuman dalam iklan itu mungkin pakai model wanita, non muslim yang tentu saja tidak menutup aurat. Apakah seperti itu diperbolehkan? Kalau zat produknya selama zatnya halal, misalnya jam tangan, halal enggak? Halal. Apalagi misalnya kacamata, halal? Halal. Cuman modelnya wanita yang tidak menutup aurat. Baik. Jika Anda memasarkan dengan menggunakan model tadi, maka Anda ikut berdosa. Karena menyebarkan gambar aurat, meskipun produk Anda halal. Sehingga pendapatan Anda dari jualan produk itu mubah, tapi Anda berdosa dari sisi yang lain. Sama halnya misalnya ada orang jualan di pasar, yang dia jual barang mubah, misalnya dia jual makanan yang mubah, tapi namanya pasar. Ada enggak pasar yang tidak ikhtilat? Pasar di Pekanbaru yang tidak ikhtilat ada enggak Pak? Enggak ada? Atau ada? Pasar syariah di Pekanbaru? Masya Allah, penasaran saya. Dipisahkan laki perempuan gitu. Namanya pasar syariah, anti riba. Yang namanya ikhtilat di pasar nggak bisa dipisahkan. Belum lagi pengunjungnya. Coba di Pekanbaru pasar yang tidak ada aurat ada nggak? Ada orang misalnya jualan di pasar tradisional, lalu diklaim pasar ini nol aurat. Mana ada pasar nol aurat? Namanya pasar pasti bercampur dengan aurat. Apalagi kalau orang jualan di mall, penuh dengan nuansa musik, penuh dengan aurat, orang pamer aurat di tempat seperti itu. Terus dia jualan, halal atau haram jualannya? Halal atau haram jualannya? Halal. Tapi bisa jadi yang bersangkutan maksiat tiap hari. Lihat orang senggolan, berdesak-desakan, mungkin dia juga kadang ikut senggolan ya. Saat berangkat pulang, sehingga dia bersama dengan nuansa seperti itu yang sulit untuk bisa dia hindari. Maka dalam kondisi ini wallahu alam secara penghasilan mubah, meskipun mohon maaf ya, bisa jadi yang bersangkutan
berdosa kalau tidak mensuasanakan iklan-iklan tadi. Wallahu a'lam. Baik, barakallahu fiik Ustadz. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan selanjutnya. Ustadz, bagaimana dengan uang pensiun suami saya jika suami saya itu pensiunan dari bank riba? Dari uang itulah suami saya menafkahi istri dan anak-anaknya. Barakallahu fiik Ustadz. Dari pensiunan. Dari pensiunan bank riba. Bank riba Uang pensiun ya, dipakai Ustaz. untuk nafkah istri dan anak-anaknya. Anaknya. Nah, baik. Ada satu paper yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Ad-Dausiri, dan paper itu pernah saya jadikan sebagai referensi untuk nulis buku fikih ASN, pembahasan tentang masalah uang pensiunan. Kemudian beliau menegaskan pensiunan dari perusahaan yang haram maka hasilnya haram. Dari perusahaan khamr, perusahaan rokok, perusahaan haram yang lainnya termasuk perusahaan riba. Maka jika Anda yakin bahwasanya suami Anda bekerja di perusahaan riba, berarti pensiunnya juga tidak boleh diterima. Yang dulu sebelum tahu itu jadi tabungan yang boleh dinikmati. Sekarang setelah tahu, maka pendapatan yang diberikan per bulan sebagai uang pensiunan statusnya dilarang. Muncul pertanyaan, tapi Pak, kami tidak punya sumber penghasilan kecuali itu, dan itu yang menjadi sumber nafkah bagi istri dan anak-anak. Bagaimana statusnya? Jika ketika suami Anda tidak menerima itu akan jatuh miskin, sehingga sampai pada titik kesulitan untuk mendapatkan sumber kehidupan, maka status dia sama sebagai orang miskin yang lain. Maksudnya begini, orang yang mendapatkan uang riba, solusinya adalah harus dikasihkan kepada orang miskin. Solusinya dikasihkan ke orang miskin, dan dia salah satu orang miskin itu. Berarti dia berhak dapat enggak? Berhak, karena dia juga orang miskin, sebagai salah satu daftar orang miskin. Maka dia boleh mengambil hanya senilai yang cukup untuk biaya hidup normal tanpa lebih dari itu. Dia, istri dan anaknya yang wajib dia nafkahi. Sudah? Dengan tetap punya komitmen untuk mencari sumber pendapatan yang lain walaupun sudah di usia pensiun. Selanjutnya Pak, jika lebih dari itu wajib dia keluarkan. Misalnya nilai pensiunannya 5 juta, sementara kehidupan dia cukup dengan nilai 3 juta, maka dia boleh ngambil 3 juta, yang 2 juta harus dia keluarkan dan diserahkan ke fakir miskin yang lain. Karena dia hanya boleh ghairu mutamawwil, namun tidak boleh dijadikan sebagai simpenan. Hanya cukup untuk kebutuhan dia, lebih dari itu dia serahkan kepada yang lain. Wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari kaum muslimin dan muslimat, para ikhwan wa akhwat. Sebelumnya kami mohon maaf, masih banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu. Insyaallah Ustaz akan melanjutkan kembali safari dakwah ke Masjid Imam Abu Daud insyaallah taala. Tapi izin Ustaz, sebelum itu ada beberapa hadiah, mungkin 2 pertanyaan untuk kaum muslimin, dan insyaallah akan dihadiahkan buku oleh Ustaz. Fadhal Ustaz. Nah, pertanyaan yang pertama, hadiahnya apa ini? Atau utang? Saya kasih buku ini ya. Yang jawab selain santri yang sudah dewasa, yang merasa sepanjang hidupnya belum pernah utang. Bapak belum pernah punya utang? Masya Allah, dapat hadiah langsung. Alhamdulillah. Selanjutnya, buku Pasar Muslim dan Dunia Maklar. Ini buku materi kajian tentang bagaimana pasar yang ideal
dan kemudian saya jadikan buku. Pertanyaannya, sebutkan 2 makna yang disebutkan oleh Ibnu Katsir untuk ayat yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah membinasakan riba. Apa makna membinasakan riba di situ? Mana dulu? Moderator boleh nunjuk. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan yamhaqullahu riba ini sini ada 2 makna. Pertama, hilang fisiknya, hartanya itu fisiknya. Yang kedua, hilang keberkahannya. Masya Allah, barakallahu fikum. Selanjutnya, ini saya hadiahkan untuk Ustadz ya. Nanti Ustadz kira-kira kalau mau ngajar mungkin bisa diajarkan kepada yang lain. Jadi buku ini isinya rambu-rambu dalam beragama. Kalau Anda lewat jalan tol kan ada banyak rambu ya. Ini stop, dilarang berhenti, dilarang parkir, kecepatan harus sekian dan seterusnya. Buku ini bahas itu. Dalam beragama kita menjumpai banyak istilah. Apa itu dalil? Buku ini bahas tentang itu. Dalil itu apa? Mengenalkan qiyas, ijma, dalil-dalil yang disepakati oleh ulama. Kemudian ikhtilaf ulama itu apa? Bagaimana cara menyikapi ikhtilaf? Termasuk madzhab itu apa? Dan apakah kita harus bermadzhab? Mungkin kalau ada yang mau mengajarkan buku ini, saya kasih hadiah. Lalu buku tafsir sholat. Santri yang paling muda sudah hafid kamilan 1 Quran. Baik, yang sudah hafal 30 juz angkat tangan. Angkat tangan yang sudah hafal 30 juz. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah banyak. Usianya berapa? 15. 15, belakangnya 15. 17. Yang 14 ada? 14. 13. Baik. Kita hadiahkan untuk santri di usia 13 tahun sudah hatam Al-Quran. Cukup? Ini untuk perpustakaan masjid. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair kepada Ustadz Ami Nur Bait hafizahullah ta'ala. Tentunya jemaah mari kita doakan untuk Al-Ustadz Ami. Semoga Allah berikan kesehatan selalu, kemudahan, dan juga semoga Allah balas kebaikan dan ilmu-ilmu beliau yang sudah diberikan pada hari ini agar menjadi pahala jariah buat beliau. Jazakumullah khair seluruh kaum muslimin dan muslimat, jemaah Masjid Al-Hijrah dan Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, baik yang juga menyaksikan pemirsa Asil TV maupun INB Channel. Kami mengucapkan jazakumullah khair. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kaum muslimin dan muslimat, insyaallah Ustadz Ami akan kembali melanjutkan safari dakwah, daurah di beberapa titik di Pekanbaru Riau, dan paling dekat insyaallah siang ini akan langsung menuju Masjid Imam Abu Daud. Jazakumullah khair atas perhatian antum dan antuna. Kami mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan datang dari diri kami pribadi. Jazakumullah khair. Kita tutup majelis kita pada pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.